Sambil kita menunggu sebentar, saya ingin membacakan peraturan eh, eh, ya, peraturan atau tata laksana SEMTA 2023. SEMTA kali ini kita hanya 1 hari dan kita akan ada 3 sesi. Terutama saya ingin membacakan peraturan pada waktu pembicara kunci atau paparan sesi sedang dilaksanakan atau disampaikan. Saya mohon maaf Bapak dan Ibu untuk mematikan mikrofon atau dengan kode senyap, dan kami tidak akan mengaktifkan chat untuk sementara waktu atau ruang bincang agar para pembicara kunci dan pemberi paparan sesi konsentrasi. Jadi mohon maaf, mungkin tidak akan bisa berkomunikasi di chat. Dan yang kedua, yang mungkin ini paling banyak pertanyaan, adalah sertifikat. Sertifikat akan kami berikan bagi peserta SEMTA yang sekurang-kurangnya mengikuti 2 sesi acara kami. Dan daftar hadir nanti akan kami bagikan di chat. Mohon secara hadir secara singkat, Bapak Ibu silakan mengisi. Gitu. Saya rasa sebentar sudah masuk. Bisa Pak? Selamat pagi Bapak Iwa. Apakah Bapak Iwa bisa mendengar kami dengan jelas dari sini? Selamat pagi Pak Santoso. Terima kasih Bapak, terima kasih. Baik, kalau begitu mari kita mulai pembukaan SEMTA 2023. Selamat pagi dan selamat datang kembali bagi untuk Bapak Dr. Iwa Lukmana, MA, Ketua Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa, dan Dr. Liliana Mulyastuti, MPD, Ketua Umum APBIPA. Juga sebagai pendukung setia kami adalah Bapak Yusli, Profesor Yusli Wadiatno, Keatasnya Pendidikan KBRI Tokyo. Dan juga saya ingin menyapa kepada para ketua cabang APBIPA yang hadir pada pagi ini, pengurus APBIPA cabang Jepang, dan juga para peserta SEMTA 2023 dimanapun Anda berada. Sebetulnya tahun ini adalah tahun ke-6, jadi kami APBIPA cabang Jepang merayakan tahun ke-6. Untuk itu sekali lagi kami sangat berterima kasih atas dukungan KBRI Tokyo, khususnya Bapak Yusli sebagai atasnya pendidikan yang selalu memberi kami dukungan setiap ada program dan acara, dan juga kepada para pengurus dan juga tentu tak lupa pengajar dan pegiat BIPA di Jepang. Baik, untuk menyingkat waktu, mari kita mulai pembukaan pagi ini dengan mendengarkan dan juga bisa ikut menyanyikan lagu kebangsaan Republik Indonesia, dan akan diikuti langsung dengan Mars APBIPA. Sewaktu mendengarkan Mas APBIPA, kami mohon tangan kanan menyilang ke pundak kiri. Pada waktu Mas APBIPA, tangan kanan menyilang ke pundak kiri. Pada waktu lagu kebangsaan RI, dengan posisi tegap saja. Terima kasih. Sebentar, saya akan berbagi layar.
Satukan gerak langkah untuk berkarya, bergerak serentak membangun cipta, bergandeng tangan bulatkanlah tekad menuju bahasa internasional. Melalui APP BIPA, ciptakan sumber daya profesional dalam berkarya, berdedikasi, berpacu dalam keragaman, unggul terampil berprestasi. APP BIPA dengan semangat membara, junjung tinggi bahasa Indonesia, lestarikan bahasa Indonesia, diberi Pertiwi tercinta. Sukseskan gerak APP BIPA di seluruh penjuru dunia. Baik, terima kasih. Berikutnya, saya ingin mengundang Ketua Cabang APP BIPA Jepang, Bapak Suyoto, untuk mengucapkan sambutan selamat datang. Silakan, Bapak Suyoto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Republik Indonesia, Bapak Iwa Lukmana. Yang saya hormati Ketua Umum APP BIPA Pusat, Ibu Liliana. Mohon maaf, saya tidak menyertakan gelar. Yang saya hormati atas pendidikan dan kebudayaan KBRI Tokyo yang senantiasa mendampingi dan mendukung kami, Bapak Yusli Wardiatno. Penasihat APP BIPA Jepang, Ibu Kyoko Funada dan Ibu Sasaki yang selalu membersamai kami juga, para pengurus, kemudian para Ibu Bapak Ketua Cabang APP BIPA, baik di dalam maupun luar negeri, serta undangan peserta SEMTA 2023 yang berbahagia. Sejenak kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi yang berbahagia ini kita bisa bersemuka, meskipun sebagian besar ya dalam layar Zoom, ya, dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Kali ini SEMTA 2023 bersamaan dengan ulang tahun kami APP BIPA Jepang yang ke-6. Mudah-mudahan ini akan memberikan sesuatu yang bermakna bagi kami khususnya dan bagi kita semua pegiat pengajar BIPA di seluruh dunia. Kali ini tidak banyak yang akan kami sampaikan, sekedar saya menyapa karena lama sudah tidak bersama. Izinkan saya menyapa dengan pantun sederhana. Ke Semarang beli lumpia, singgah semalam di kota Jombang. Selamat datang Ibu Bapak semua di SEMTA ke-6 APP BIPA Jepang. Beli beras ke Kota Batu, menyiap hajat sayur ketupat. Meski berbatas ruang dan waktu, semoga manfaat tetap tersemat. Sekian saja, selamat bersemta, mudah-mudahan selalu memberikan hal yang bermanfaat. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Suyoto, atas sambutan selamat datangnya, dan juga pantun yang sangat menarik. Bapak Suyoto itu adalah Bapak kami di Jepang dan selalu membuat pantun-pantun yang menarik di setiap acara-acara APP BIPA kami. Baik, berikutnya kami mengundang
Profesor Insinyur Yusli Wardiatno MSc PhD sebagai Atase Pendidikan KBRI Tokyo untuk memberikan sambutannya. Kami persilakan, Bapak. Terima kasih, Pak Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sehat sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa, Pak Iwa Lukmana, kemudian saya hormati juga Ibu Liliana Mulyastuti, Ketua APPBIPA Pusat, beserta seluruh pengurus, dan tentunya Ketua APPBIPA Jepang, Pak Suyoto, dan seluruh pengurus, dan tentu yang saya muliakan seluruh hadirin peserta SEMTA APPBIPA tahun 2023 ini. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan salam hangat dari Bapak Duta Besar RI Tokyo, Pak Hiri Ahmadi, yang tidak dapat hadir, namun beliau senantiasa selalu memberikan dukungan penuh terhadap aktivitas APPBIPA Jepang, dan hari ini menugaskan saya untuk membersamai Bapak Ibu semua. Atas nama beliau dan seluruh staf KBRI Tokyo, saya mengucapkan selamat atas terselenggaranya SEMTA tahun ini. Dan dalam kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang sudah hadir, telah meluangkan waktu untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan SEMTA yang tahun ini mengambil tema strategi mendukung pengembangan program internasionalisasi bahasa Indonesia. Bapak Ibu sekalian, pemerintah RI sudah memiliki visi yang besar untuk menginternasionalisasi bahasa Indonesia. Nah, sebagai bagian dari regulasi dan target yang telah ditetapkan, saya ingin mengajak semua untuk bersama-sama berjuang meningkatkan kesadaran pemahaman masyarakat internasional terhadap kekayaan bahasa Indonesia. Dan saya ingin mengajak semua untuk terus bisa bersama-sama agar pembelajar BIPA bisa meningkat di seluruh penjuru dunia. Tentu sudah menjadi rahasia umum sebetulnya bahasa Indonesia sudah dipakai di beberapa negara, terutama di kawasan ASEAN. Hal ini merupakan pencapaian baik yang menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki potensi untuk berkembang dan dikenal di panggung dunia. Khususnya di Jepang, saya tentu sangat bangga melihat beberapa universitas ternama yang mengajarkan bahasa Indonesia. Ini adalah bukti minat bahasa Indonesia di Jepang tentu meningkat dan menjadi peluang besar untuk memperluas cakrawala internasionalisasi bahasa Indonesia. Sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan, saya melihat ada potensi besar bagi KBRI Tokyo dan APPBIPA Jepang untuk terus berkolaborasi lebih erat melalui program-program yang inovatif, pertukaran pelajar misalnya. Saya lihat misalnya, kalau boleh saya sebut, Pak Ari itu cukup aktif ya, membawa siswa-siswa mahasiswanya ke Indonesia, hingga kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan Jepang, kita dapat meningkatkan upaya internasionalisasi bahasa Indonesia dengan lebih efektif. Melalui Pak Kapus yang hari ini hadir, saya berharap pemerintah Republik Indonesia, melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tentunya, di Kemdikbudristek dan APPBIPA Jepang dapat terus meningkatkan koordinasi, memperkuat kerjasama, serta mengembangkan strategi-strategi inovatif dalam upaya menginternasionalisasi bahasa Indonesia, dan juga di dalam mengakselerasi jumlah pembelajar BIPA di Jepang, karena kolaborasi dan sinergi adalah kunci untuk mencapai target yang kita impikan bersama. Terakhir, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada APPBIPA Jepang, kerjasama yang telah terjalin selama ini dengan saya selaku Adikbud KBRI Tokyo benar-benar luar biasa. Meskipun saya akan mengakhiri tugas pada Januari 2024, semangat dan dedikasi kita bersama dalam mengembangkan bahasa Indonesia di Jepang akan selalu saya kenang dan hargai. Terima kasih. Semoga pertemuan kita kali ini menghasilkan ide-ide brilian dan langkah-langkah konkret untuk masa depan bahasa Indonesia di kancah internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Yusli. Berikutnya, kita akan masuk ke
sesi pembicara kunci. Pembicara kunci oleh Dr. Iwa Lukmana MA, Ketua Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa. Oleh karena itu, saya serahkan kepada moderator kali ini untuk sesi pembicara kunci adalah Bapak Suyoto, Ketua Cabang APBIPA Jepang. Silakan Bapak Suyoto. Terima kasih Pak Ari. Ibu Bapak yang saya hormati, mudah-mudahan keceriaan kita akan semakin bertambah dengan sesi yang akan kita dengarkan pagi ini. Pertama, kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh pembicara kunci, yakni yang terhormat Bapak Iwa Lukmana, MA, PhD. Sebelum beliau menyampaikan paparannya, ya, sedikit akan saya sampaikan kurikulum vitae, profil singkat beliau. Bapak Iwa Lukmana, MA, PhD, menyelesaikan studi S1-nya di IKI Bandung, program pendidikan bahasa Inggris pada 1993. S2 di Deakin University, program TESOL pada 1997, dan S3 di Monash University Australia, bidang linguistik pada 2003. Beliau sebelum menjadi Kepala Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbudristekdikti sejak 2022 adalah pengajar atau dosen di Universitas Pendidikan Indonesia sejak 1993. Itu profil singkat beliau, ya, yang kita tahu semuanya, ya. Beliau salah satu, ya, pejabat yang punya andil besar di dalam pengembangan program-program kebahasaan. Dan kali ini kita akan mendengar bersama strategi apa saja kira-kira yang sudah divisikan oleh pemerintah kita melalui Badan Bahasa ke depan untuk internasionalisasi bahasa Indonesia. Baiklah, Ibu Bapak yang berbahagia, langsung saja kita dengarkan paparan dari Bapak Iwa Lukmana yang akan berlangsung dari pukul 8.20 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 9. Dan kali ini, ya, seperti yang tadi dibisikkan oleh moderator, Pak, tidak ada pertanyaan sehingga kami berikan kesempatan kepada Pak Iwa untuk memaparkan materi ini sampai tuntas. Saya kira itu saja. Silakan Bapak Iwa, kami silakan untuk menyampaikan materi yang pertama. Terima kasih Pak Suyoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam BIPA. Senang sekali saya dapat bergabung di SEMTA 2023 ini. Pertama-tama saya ingin menyapa Pak Tikbud di KBRI Jepang, Pak Yusli Wardianto, juga Ketua APP BIPA Pusat, Ibu Liliana, Pak Suyoto sendiri sebagai Kepala APP BIPA Cabang Jepang. Ya Bapak, terima kasih. Dan para pengajar dan pegiat BIPA di seluruh penjuru dunia yang saya yakin ada keterwakilannya di seminar ini. Senang sekali dapat bertemu muka dengan Bapak Ibu semua, meskipun hanya lewat tatap maya. Baik Bapak Ibu, saya akan berbagi layar dengan Bapak Ibu. Sudah masuk ya? Strategi peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Itu nama lengkap saya.
Tentu ini keinginan kita bersama, bahasa Indonesia menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dan mungkin saya sedikit bicara tentang landasan, Bapak Ibu, landasan mengapa ini diperlukan. Saya akan berbicara sedikit tentang perkembangan politik bahasa Indonesia sendiri. Yang pertama, pada tahun 1928, kita sudah hampir 20 tahun, 100 tahun ya. Kita ketahui bersama bahwa pada tahun tersebut terjadi Sumpah Pemuda yang salah satu butirnya, butir ketiga adalah menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada saat itu memang diperlukan sebuah bahasa yang bisa menjadi jembatan komunikasi antar pemuda yang berkecimpung dalam pergerakan kemerdekaan pada saat itu. Lalu pada tahun 1945 bahasa persatuan ini yang ketika diikrarkan itu diberi nama bahasa Indonesia, selanjutnya ditetapkan menjadi bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 36. Lalu setelah ditetapkan menjadi bahasa negara, kita semua melakukan berbagai upaya supaya bahasa ini bermartabat, minimal di dalam negeri. Kita melakukan banyak kodifikasi dari segi leksikal, kita membuat kamus, berbagai kamus, lalu panduan tata bahasa, ejaan, dan setelah dirasa kuat gitu di dalam negeri, maka pada tahun 2009 melalui Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 diamanatkanlah bahasa Indonesia agar meningkat fungsinya menjadi bahasa internasional. Oh, mohon maaf ini belum diganti masih internasional. Kemarin saya gunakan sebagian slide-nya ini, salindianya dari paparan saya di sebuah acara yang berbahasa Inggris. Kalau kita runut ke undang-undangnya, Bapak Ibu, saya hanya mengambil bagian pentingnya. Pasal 44 di situ dinyatakan pasal 44 ayat 1, pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, tentu tidak serta-merta tapi secara bertahap, sistematis dan berkelanjutan. Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa kegiatan ini dikoordinasi oleh lembaga kebahasaan dan selanjutnya diatur dalam PP. Nah, ini PP-nya Bapak Ibu. Ini tujuannya untuk menunjukkan jati diri dan meningkatkan daya saing bangsa. Lalu koordinatornya, kalau tadi disebutkan lembaga kebahasaan, maka sekarang dibuat lebih spesifik, yaitu dikoordinasi oleh sebuah badan. Dan apabila diambil sari-sari dari undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, maka kurang lebih badan yang dimaksud atau lembaga kebahasaan yang dimaksud adalah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Disitulah saya berada sekarang. Kurang lebih ini Bapak Ibu saya kenalkan sedikit. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ini sebuah unit eselon 1 langsung di bawah Menteri Mendikbudristek. Lalu kami punya 4 unit eselon 2, sekretariat dan 3 pusat. Dan yang mengurus kebipaan adalah Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa. Lalu kami juga memiliki unit pelaksana teknis di 30 UPT. Ada yang bentuknya balai, ada yang bentuknya kantor.
Dan UPT ini juga mengurus BIPA, Bapak Ibu. Jadi mereka mengurus orang asing, pembelajaran BIPA bagi orang asing yang berada di provinsinya masing-masing, baik mahasiswa ataupun pekerja asing yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan mereka. Lalu ini Bapak Ibu strategi dasar yang dianut oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam rangka internasionalisasi bahasa Indonesia. Nah, kami menyebutnya Lingua Franca Plus. Ini diilhami oleh fakta bahwa bahasa Indonesia itu sudah berhasil menjadi lingua franca di dalam negeri. Lingua franca itu esensinya adalah bahasa yang menghubungkan orang-orang yang berbeda latar belakang bahasa ibunya, kurang lebih begitu. Dan kalau lingua franca umumnya terjadi karena kebutuhan perdagangan, maka lingua franca bahasa Indonesia di negara kita tercinta itu sudah lebih dari sekedar perdagangan, karena sudah merasuk ke berbagai berbagai aspek kehidupan. Nah, dalam strategi Lingua Franca Plus ini kami menggandeng pihak-pihak yang menurut kami berpotensi untuk turut menginternasionalkan bahasa Indonesia. Pada dasarnya kami menggandeng seluruh rakyat Indonesia. Karena pada dasarnya yang menjadi modal dasar dari internasionalisasi itu adalah kondisi bahasa Indonesia itu sendiri di luar negeri. Tentu tidak lucu ya apabila orang asing mempelajari bahasa Indonesia, tapi pas mereka datang ke Indonesia, orang Indonesia berbicara bahasa lain. Atau orang Indonesia tidak bisa berbicara bahasa Indonesia ketika mereka ajak berbicara dalam bahasa Indonesia. Nah, terkait dengan ini, kami sekarang sedang memfinalisasi sebuah dokumen, yaitu naskah akademik penginternasionalan bahasa Indonesia, yang kurang lebih mengakomodasi strategi ini. Sejauh ini sebetulnya kami sudah bekerja sama dengan pihak-pihak lain, misalnya secara politik dan diplomasi. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, kita sudah bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, khususnya kedutaan-kedutaan besar, lalu ekonomi dan investasi. Nah, ini yang perlu digarap lebih lanjut. Turis juga sama, pariwisata perlu digarap lebih lanjut. Sudah ada penggarapan, terutama oleh teman-teman di balai dan kantor bahasa di provinsi itu sudah ada yang menggarap, tapi perlu digalakan lagi dengan ini Hankam. Kami juga sudah bekerja sama dengan ini tentara penjaga perdamaian, dan di situ kami terlibat untuk membekali mereka dengan kemampuan berbahasa asing, dan kami juga menyelipkan unsur diplomasi kebahasaan bahasa Indonesia. Kalau Bapak Ibu amati di YouTube kadang-kadang ada itu anak-anak di Afrika yang menggunakan bahasa Indonesia atau menyanyikan lagu berbahasa Indonesia. Itu sepertinya itu memang pengaruh dari para pasukan kita yang berada di sana. Bagian olahraga ini perlu digali lebih jauh, dan pendidikan dan kebudayaan. Nah, kalau ini yang sudah kita kutak-atik lumayan cukup jauh, Bapak Ibu, karena disinilah kita berada dan BIPA sendiri berada di sini.
Nah, ini tradisi kita BIPA, Bahasa Indonesia bagi penutur asing ini adalah upaya penginternsionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan. Tentu saya yakin upaya pembelajaran BIPA ini sudah dimulai sejak dulu-dulu, dan alhamdulillah kesini-sini kita sudah semakin tertib dalam melakukannya. Ini peran Badan Bahasa, Bapak Ibu. Jadi peran Badan Bahasa itu 3 saja, kami membatasi diri pada 3 peran ini. Yang pertama regulasi, yang kedua koordinasi, dan yang ketiga fasilitasi. Terkait dengan regulasi, mungkin yang paling menguasai di sini Ibu Liliana, karena di sini kami membuat banyak sekali regulasi, norma, panduan-panduan, dan ini tidak dibuat oleh Badan Bahasa sendirian, tapi kami mengundang asosiasi terkait dalam hal ini khususnya APP BIPA. Ini Bu Liliana sudah sangat-sangat banyak terlibat. Sejak pembuatan SKL, standar kompetensi lulusan, lalu membuat silabus, lalu membuat peraturan-peraturan lainnya, yang peraturan turunannya, dan itu selalu kami kerjakan bersama APP BIPA, bersama akademisi dari universitas, dan juga para praktisi BIPA dari seluruh penjuru tanah air. Itu yang kami lakukan agar semua orang merasa bahwa BIPA ini adalah memang sebuah gerakan nasional. Lalu sebagai koordinator, nah ini fungsi kunci kami Bapak Ibu, koordinator, karena ini tertulis di undang-undang tadi, yaitu dikoordinasi oleh sebuah lembaga kebahasaan lalu yang berbentuk badan itu. Jadi disinilah fungsi kami koordinator. Sebagai koordinator kami membatasi diri untuk tidak melaksanakan pembelajaran BIPA sendiri. Kecuali kalau terpaksa gitu, belum ada yang mengadakan, sementara ada peluang, barulah kami akan mengadakannya. Tapi itu hanya untuk sementara, sebab selanjutnya kami akan mencari pihak-pihak yang bisa melakukan itu dan berkoordinasi dengan kami. Kebijakan ini diambil karena apabila kami yang melakukan, ya seberapa kuatlah kami gitu ya. Kami tidak akan memiliki kemampuan untuk untuk menjelajah dunia ini dengan staf yang terbatas, dengan dengan anggaran yang terbatas. Lalu yang terakhir ini fungsi kami adalah memberikan fasilitasi. Sejauh ini fasilitasinya ini ada yang berbentuk bimbingan teknis bagi mereka yang memerlukan dalam rangka menyelenggarakan program BIPA. Biasanya sebelum mereka menyelenggarakan program BIPA, mereka bingung harus gimana. Nah, ini fasilitasi kami dalam bentuk BIMTEK. Lalu kami juga memberikan fasilitasi dalam bentuk bahan ajar, Bapak Ibu, bahan tes, dan sebagainya. Dan itu semua Bapak Ibu dikembangkan sekali lagi dengan bekerja sama dengan pihak-pihak yang berkepentingan, dengan APP BIPA, dengan teman-teman akademisi, dan dengan teman-teman pengajar dan pegiat BIPA. Jadi ini ranah strategis yang kami ambil.
eh, regulasi sebagai regulator, sebagai koordinator, dan sebagai fasilitator. Dan apabila dilihat statistik, Bapak Ibu, ini statistik akhir tahun lalu, yang tahun ini belum dimasukkan. Ini kami sudah melakukan 307 penugasan. Bukan 307 orang, tapi penugasan. Kadang-kadang seseorang itu berulang di penugasannya. Lalu kami sudah bekerja sama dengan 185 lembaga penyelenggara dan sudah akumulasi sejak 2015 kami sudah melibatkan 150.000 lebih pembelajar BIPA dan sekarang itu angkanya di 154 kalau tidak salah. Dan kami sudah bergerak di 52 negara sasaran di 3 area yang mengikuti kategorisasi dari dari Kemlu, yaitu Amerop, Aspasaf, dan Astara. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, dalam rangka mendukung pembelajaran BIPA, kami sudah mengadakan berbagai hal yang sekiranya bisa mendukung pembelajaran BIPA tersebut. Dan kami rangkum di dalam laman kami, yaitu BIPA Daring. BIPA Daring ini levelnya sudah aplikasi karena sudah banyak hal yang ada di dalamnya. Mohon maaf apabila Bapak Ibu mengakses ini kok susah dan sebagainya, apalagi tidak bisa masuk pada saat-saat tertentu, karena kadang-kadang kena hack, Bapak. Mohon maaf. Ini rupanya sekarang ini lagi ngetren, katanya banyak anak yang sedang belajar gitu ya, dan mereka punya proyek untuk ngehack laman-laman tertentu, dan rupanya laman-laman di pusat itu, di pemerintah pusat, mungkin gengsinya lebih tinggi buat mereka. Jadi kadang-kadang laman-laman kami ini kena gangguan, tapi alhamdulillah segera bisa diperbaiki lagi. Di sini Bapak Ibu silakan kunjungi BIPA Daring apabila ada yang belum pernah. Bagi yang sudah pernah, terima kasih sudah mengunjungi kami. Pada modul belajar BIPA ini, di sini masuk berbagai materi Bapak Ibu, dari materi ajar sampai ada materi pengayaan, ada bahan latihan, dan materi ajar ini merupakan materi rujukan. Jadi kurang lebih begini, kalau SKL BIPA 1 itu seperti ini, kurang lebih realisasi dalam buku teksnya seperti ini BIPA 1. Jadi kecocokan antara SKL dengan buku teks. Nah, ini buku rujukan Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu mau menggunakannya secara penuh, silakan. Apabila Bapak Ibu akan memodifikasinya juga silakan. Bahkan apabila Bapak Ibu tidak menggunakannya juga tidak apa-apa. Tapi kurang lebih Bapak Ibu dapat gambaran, oh ini bukunya seperti inilah untuk BIPA 1. Karena buku ini merupakan buku rujukan. Sekali lagi, buku-buku ini disusun atas kerjasama kami dengan berbagai pihak. Yang tadi sebutkan, APP BIPA, teman-teman akademisi, dan teman-teman pegiat dan pengajar BIPA. Lalu modul Jaga BIPA ini berisi lembaga-lembaga yang sudah bekerja sama dengan kami. Lalu
Bakti BIPA ini terkait informasi tentang apa saja yang sudah kami lakukan. Tebar BIPA, nah ini tempat belajar BIPA. Kalau ini harus dengan akun, kalau yang sebelumnya bisa diakses tanpa akun, kalau ini dengan akun Bapak Ibu. Dan ini biasanya yang perlu masuk ke sini itu yang memiliki keperluan itu guru dan siswa. Lalu terakhir Tera BIPA ini tes kebipaan. Tes kebipaan ini bentuknya dua, satu tes penempatan dan satu lagi tes akhir, tes hasil belajar. Kalau zaman dulu THB, tes hasil belajar, tes evaluasi belajar. Perlu saya sampaikan bahwa untuk tes profisiensi umum sudah diputuskan dalam Permendikbud bahwa kemahiran umum itu ditesnya melalui UKBI. Dulu pernah berkembang adanya UKBI dan UKBIPA, tapi setelah wacana itu dibahas berulang-ulang, akhirnya pemerintah menetapkan bahwa uji kompetensi umum kompetensi umum bahasa Indonesia itu tunggal saja, yaitu UKBI. Berlaku untuk orang Indonesia sendiri dan juga untuk orang asing. Menurut informasi dari pusat pembinaan yang membawahi UKBI ini, konon akan diadakan penyesuaian tingkatnya. Jadi soalnya sama saja, tapi kalau buat orang Indonesia itu untuk mencapai nilai unggul itu harus sekian, misalnya untuk orang asing itu diturunkan. Itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan BIPA daring ini. Oh ya, satu hal lagi lupa. BIPA daring ini, mohon maaf, UKBI ini bersifat adaptif, Bapak Ibu. Buat yang belum mengenal, adaptif itu dalam pengertian alat uji ini akan menyesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu peserta tes. Jadi apabila seorang peserta tes baru beberapa menit sudah selesai, itu jangan gembira. Kalau zaman sekolah dulu biasanya wah paling cepat itu paling hebat. Itu biasanya yang paling cepat selesai itu nilainya yang paling buruk. Sebab sistem sudah memberi judgement bahwa si peserta tes ini itu dikasih soal berikutnya juga nggak akan mampu, jadi udah aja lah sampai situ aja. Itulah yang kami maksud dengan adaptif. Tapi apabila peserta tes itu memang memiliki kemahiran yang baik, maka dia akan terus dan terus diberi soal sampai soal itu jatahnya habis, sampai levelnya istimewa. Itu UKBI, Bapak Ibu. Mohon maaf saya mempromosikan UKBI sedikit. Itu UKBI adanya di bawah Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra. Karena selalu ada pertanyaan, apakah ada ujian khusus BIPA gitu untuk orang asing? Tes UKBI ini bukan hanya sekedar menguji wacana, kaidah, bukan hanya menguji bahasa, tapi juga menguji pola pikir. Jadi sebetulnya tes UKBI ini lebih dekatnya ke tes literasi berbahasa Indonesia. Kalau dalam pandangan saya, tes literasi berbahasa Indonesia. Dan ini sudah banyak digunakan. Kalau yang dari dulu menjadi pelanggan kami itu diantaranya kantor berita Antara. Mereka selalu menggunakan UKBI sebagai alat untuk seleksi wartawan.
Dan mereka sudah menggunakan UKB ini sejak masih dalam bentuk tes pen and paper itu, masih berbentuk kertas. Kalau sekarang UKB ini bisa diakses dari manapun, kapanpun, jadi silahkan kalau Bapak Ibu atau peserta didik yang lain ingin mencobanya, silahkan mendaftar saja secara daring. Dan sebelum itu ada simulasi-simulasi yang bisa dikerjakan untuk agar kita terbiasa dengan tipe-tipe soalnya. Baik Bapak Ibu, ini dukungan berikutnya datang dari laman penjaring. Ini juga sudah bukan sekedar laman tapi sudah menjadi aplikasi. Ini penerjemahan daring. Oh ya, ini BIPA daring ini miliknya Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa, di mana saya berada di sana. Ini juga sama ini, penjaring ini. Penjaring ini berisi buku-buku berbahasa Indonesia, hasil terjemahan dari buku-buku dunia. Jadi buku-buku yang ditulis dalam bahasa asing, kami terjemahkan. Tentu ini jadinya sangat beragam ya. Karena Pak Menteri itu memang ingin mempromosikan kebinekaan dalam berbagai tingkatan. Jadi kita tidak berhenti di kebinekaan Nusantara, tapi kita lanjut ke kebinekaan global. Agar anak-anak kita kenal juga gitu budaya di negara lain melalui bacaan-bacaan yang mereka sentuh dalam kesehariannya. Silakan Bapak Ibu, ini sudah banyak buku yang berada di sini, makinlah hari makin banyak, karena sebelum masuk ke sini harus ada pengolahan, jadi butuh waktu yang lama. Kami sudah menerjemahkan ribuan buku, sampai saat ini hingga 3.000-an buku. Lalu di sini ada menu baca buku, itu untuk baca buku, tapi untuk bisa membaca harus punya akun. Akunnya mudah, kalau tidak salah hanya email, memasukkan email lalu memasukkan password yang biasa untuk membuka email tersebut. Dulu anak-anak memang mau membuat seperti apa, kata saya jangan diperumit, udah aja ya yang paling mudah saja. Atau ini untuk semua orang. Buku-buku ini Bapak Ibu ada beberapa status dari buku ini. Ada buku yang benar-benar bebas Bapak Ibu, karena itu kami terjemahkan dari sumber-sumber dengan lisensi CC 4.0 itu. Ada CC 0 by apa gitu, ada by apa lagi. Tapi yang jelas itu gratis. Kami tidak membeli lisensinya. Mereka sediakan secara gratis dan itu boleh diterjemahkan ke bahasa apapun. Bahkan kita boleh ngutak-ngatik ilustrasinya. Jadi pernah ini terjadi misalnya perubahan ilustrasi cerita dari negara mana gitu, tapi ada bagian badan yang kurang tertutup dan itu diilustrasi ulang untuk bagian itu saja. Jadi ini sudah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan penulisan buku untuk anak-anak Indonesia. Lalu ada terjemahkan juga Bapak Ibu ini. Terjemahkan ini jadi anak-anak kita ini bisa latihan menerjemahkan dari buku yang ada di sini ke bahasa yang mereka mau. Kalau kemarin-kemarin baru aksara Latin yang dimungkinkan, tapi kalau tidak salah laporan dari ini tim penerjemahan sekarang sudah ada beberapa aksara non Latin yang sudah bisa digunakan. Lalu inventarisasi ini ada data-data tentang penerjemahan nasional. Silakan kalau Bapak Ibu tertarik. Waktu saya tinggal 8 menit. Selanjutnya
Nah, ini Bapak Ibu, ini juga silakan dieksplorasi, namanya Budi, buku digital, disingkat Budi. Mungkin kalau Bapak Ibu dari generasi saya atau yang tidak terlalu jauh masih mengingat Budi, ini Budi, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi, ini Kakak Budi, dan ini nama itu diambil sebagai singkatan dari buku digital. Ini buku-buku literasi Bapak Ibu yang, tapi ini bukan tapi ya. Kalau Budi ini mengkategorisasi bukunya berdasarkan lebih ke persekolahan. Jadi ini untuk SD, kelas SD, ini lebih cocok untuk SMP, begitu. Eh, Silakan Bapak Ibu dieksplorasi. Oh ya, baik Budi maupun penjaring, ada, kalau penjaring ini ada buku-buku yang benar-benar bebas, Bapak Ibu boleh di download, boleh diunduh ya, boleh juga dicetak, disebarkan, silahkan saja. Karena kami sebagai pihak pemerintah menyediakan ini untuk dipergunakan untuk semua. Tapi ada buku-buku yang memang karena berasal dari penerbit profesional, mereka memiliki batasan-batasan, misalnya hanya bisa dibaca di laman saja, dan itu akan terlihat ketika mau diunduh tidak mau, berarti ini adalah buku-buku yang memang diproteksi sesuai dengan perjanjian kami dengan para penyedia buku, khususnya para penerbit profesional. Nah, ini juga buku digital juga sama, tapi buku digital cenderung bisa, pada umumnya ini bisa diunduh, silahkan, pokoknya dicetak silahkan, disebarkan silahkan. Lalu ini kami juga menyediakan dukungan lain dalam bentuk aplikasi. Bapak Ibu, ini adalah produk-produk badan bahasa yang sudah kami ciptakan. Mungkin yang paling Bapak Ibu kenal mungkin KBBI. Lalu di situ ada UKBI, ada EYD terbaru Bapak Ibu, EYD edisi 5, ada BIPA Daring juga di situ, ada penjaring, dan lain-lain. Dan semuanya ini Bapak Ibu dikemas dalam sebuah semacam hub gitu Bapak Ibu, namanya Halo Bahasa, jadi silahkan diunduh dari Play Store atau App Store gitu. Jadi kalau Halo Bahasa ini sudah terunduh, maka produk-produk badan bahasa yang sudah bisa diakses secara digital akan masuk ke sana. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mencari satu-satu lagi KBBI, yang lain. Sudah diintegrasikan dalam Halo Bahasa. Lalu ini fungsi lain dari internasionalisasi bahasa Indonesia, yaitu soft power diplomasi lunak. Kemarin saya beberapa bulan yang lalu mengikuti pertemuan Humas dan ada pembahasan tentang soft power ini. Jadi kami membuat ini, inilah asal mula kenapa ini berbahasa Inggris. Jadi pengenalan internasional terhadap bahasa Indonesia, insya Allah ini akan meningkatkan pengenalan terhadap Indonesia itu sendiri. Dan Bapak Ibu, apabila pengenalan terhadap bahasa Indonesia itu sudah bagus, Indonesia itu semakin terlihat di mata dunia, maka akan banyak sekali hal yang terjadi yang tentu sebagian besar akan menguntungkan kita. Dan Indonesia ini saya mengutip
ucapan dari teman-teman waktu apa ya saya seminar IDN Global kalau itu bahwa yang menyatakan bahwa Indonesia itu adalah the biggest invisible country dan ini PR kita semua Bapak Indonesia, Bapak Ibu agar Indonesia ini makin terlihat di dunia ini dan salah satunya tentu melalui pembelajaran bahasa Indonesia. Ini yang kita inginkan, diplomasi hubungan baik dengan negara-negara lain di dunia. Terima kasih. Rupanya itu yang dapat saya sampaikan Pak Suyoto. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Iwa Lukmana. Tepuk tangan untuk beliau, Ibu Bapak sekalian. Ya, luar biasa. Ada banyak hal yang sudah dilakukan oleh Badan Bahasa, khususnya Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa untuk kepentingan internasionalisasi bahasa Indonesia. Dan tentu saya yakin ini Ibu Bapak yang hadir di Sekolah Republik Indonesia, tempat kami luring, dan juga yang hadir secara daring bertanya-tanya. Kira-kira seberapa persen atau seberapa besar keyakinan kita bahasa Indonesia ke depan bisa menginternasional, ya. Dan kira-kira target waktunya kapan? Mungkin semuanya ada yang bertanya begitu. Ya, jika ada pertanyaan nanti sekarang disimpan dulu, ya. Nanti akan bisa kita bahas pada kesempatan tersendiri. Sekali lagi terima kasih secara khusus saya sampaikan kepada Bapak Iwa Lukmana, ya, atas presentasinya yang sangat berarti bagi kita semua. Tepuk tangan sekali lagi untuk beliau. Terima kasih. Ya, saya kembalikan kepada Pak Wara, Pak Ari. Terima kasih Pak Suyoto, terima kasih Bapak Iwa. Mohon waktunya setengah menit dulu Pak Iwa untuk berfoto bersama Pak Iwa sebelum Pak Iwa melakukan kegiatannya lain. Ibu dan Bapak, mari kita berfoto bersama di ruang daring dan juga beberapa peserta yang datang luring. Semoga bisa melihat ya. Oke, baik. Saya akan dua kali. Sebentar Ibu Bapak. Saya siapkan dulu. Ya, siap. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Bapak Iwa, terima kasih atas waktunya. Kami tahu Bapak sangat sibuk hari ini. Terima kasih sudah mampir ke Jepang, Bapak. Semoga berikutnya secara luring ya, Pak, mampir ke Jepangnya. Jadi bisa melihat sekolah Indonesia di sini. Terima kasih, saya pamit. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Terima Pak kasih. Iwa. Selamat pagi. Terima kasih Pak Iwa. Pagi. Pak Iwa. Pak Bu Lisa, cuma damang. Iya. Baik. Ada Jepang ya Pak Iwan ya. Oh, mangga tenung. Baik, Ibu dan Bapak, selanjutnya sebelum mulai untuk paparan sesi kedua, saya ingin mengingatkan bahwa di ruang bincang atau di chat ada daftar hadir bagi para peserta daring. Silakan melihat ruang bincang, ada daftar hadir untuk sesi pembicara kunci. Silakan Bapak Ibu masuk ke tautan itu dan mengisikan nama untuk daftar hadir. Ada pertanyaan tadi bahwa bagaimana salin dia atau PPT dari Pak Iwa, kami akan koordinasikan dan saya akan kirimkan ke email yang Bapak Ibu sudah masukkan pada waktu pendaftaran. Saya akan mengirimkan PowerPoint atau salin dia kepada email yang Ibu dan Bapak sudah masukkan pada waktu pendaftaran. Baik, untuk menyingkat waktu, berikutnya adalah paparan sesi pertama oleh Dr. Liliana Mulyastuti MPD, adalah Ketua Umum APBPIPA kami. Saya masih meminta Bapak Suyoto untuk menjadi moderator kali ini. Silakan Bapak untuk memulai. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari. Baiklah Ibu Bapak yang saya hormati, mudah-mudahan tidak bosan bertemu lagi dengan saya yang ditugasi sebagai moderator saat ini. Ibu yang saya hormati, pemateri
sesi 1 ya sebenarnya bukan orang asing bagi kita semua ya. Tetapi saya selaku moderator ya harus ya, memberikan informasi tentang profil beliau. Mudah-mudahan tidak salah ya. Ya, ini sebenarnya panjang sekali profil yang saya terima dari Pak Ari tentang Ibu Lili, tetapi ya kita semua sudah tahu, Ibu Lili adalah Ketua Umum APP-BIPA Pusat, Ibu kita semua. Ya. Beliau juga Dekan Fakultas Bahasa dan Seni FBS Universitas Negeri Jakarta. Tetapi barangkali ada di antara kita yang belum tahu latar belakang pendidikan beliau, ya. Saya akan menukil sedikit, ya. Ibu Lili adalah alumni, ya, yang juga tenaga pengajar di alma maternya. Lulus S1 pada tahun 1991 di IKIP Jakarta, waktunya namanya IKIP Jakarta, ya, di program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. S2 juga di IKIP Jakarta, pendidikan bahasa, selesai pada 1997. S3 juga sudah menjadi Universitas Negeri Jakarta pada 2015. Ya, ada banyak kegiatan yang beliau libati, yang pasti ya, yang terbanyak adalah di bidang kepipaan, dan kita tahu beliau adalah salah satu ya, orang yang telah menjadikan APP-BIPA dari asosiasi menjadi afiliasi, ya, dan juga sudah mendaftarkan lembaga atau asosiasi afiliasi ini ke Kemenkumham. Saya kira yang lain nanti bisa kita diskusikan secara khusus, ya, karena waktu beliau terbatas sekali 1 jam. Kami mohon berkenan untuk memberikan poin-poin besarnya pada kesempatan kali ini. Ya, jika waktunya memungkinkan berbagi pertanyaan, akan saya berikan kesempatan, tetapi jika tidak mungkin, pertanyaan bisa disampaikan nanti secara tertulis kepada kami untuk kami lanjutkan kepada beliau, karena beliau sekarang harus menyelesaikan ini pada pukul 12 waktu Jepang atau 10 waktu Indonesia. Saya kira itu pengantar saya. Selanjutnya waktu sepenuhnya saya berikan kepada Ibu Lili. Silakan Ibu untuk menyampaikan presentasi. Terima kasih Pak Suyoto, semoga suara saya jelas. Di antara, mohon maaf, di antara hiruk pikuk Bandara Halim Perdana Kusuma, saya mohon maaf atas situasi yang mungkin tidak nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Terima kasih atas undangan dari Ketua APP-BIPA Jepang dan apresiasi untuk teman-teman cabang Jepang. Selamat ulang tahun ke-6. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Atase Pendidikan dan Kebudayaan, Profesor Yusli Wardiatno, dan tentu tadi Bapak Dr. Iwa Lukmana yang selalu mendukung kegiatan APP-BIPA Jepang dan APP-BIPA cabang-cabang lain. Terima kasih Pak Iwa dan teman-teman semua yang sudah hadir. Mohon izin saya menayangkan, saya ingin menyapa dulu Dewan Penasehat APP-BIPA Jepang, Ibu Funada. Salam sehat, Ibu Funada. Terima kasih sudah hadir juga di dalam Zoom dan tentu saja semua para pemirsa pada pagi hari ini. Izinkan saya menayangkan materi yang diamanati oleh teman-teman cabang Jepang, yaitu strategi internasionalisasi bahasa Indonesia, dan dalam hal ini saya mengambil tema untuk pengajaran BIPA. Karena kita semua adalah pegiat atau pengajar BIPA. Ada beberapa pokok bahasan yang akan saya sampaikan. Di sini ada 5. Nanti ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Pak Iwa Lukmana akan saya skip karena kita akan fokus kepada hal lain yang semoga ini adalah informasi baru. Untuk teman-teman yang sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan, mohon bersabar begitu ya. Mungkin ada teman-teman juga yang sudah pernah mendengar apa yang saya sampaikan. Apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Iwa Lukmana soal bahasa Indonesia yang saat ini sedang ada di era internasionalisasi, itu kita sebut dalam satu payung perencanaan bahasa.
Ternyata jauh sebelum kita merdeka, bapak-bapak bangsa dan ibu-ibu bangsa kita sudah merencanakan bahasa kita menjadi bahasa nasional. Ini luar biasa. Sebuah mukjizat ya pada Oktober 1928 yang sebentar lagi akan kita peringati pada tanggal 28 Oktober dinobatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang kita sebut sebagai bahasa nasional. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Iwa pada tahun 1945 kita menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan diharapkan ya sesuai dengan peta jalan nanti akan diluncurkan Bapak Ibu di Kongres Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pada tahun 2045 diharapkan menjadi bahasa internasional. Ini adalah era yang penting untuk kita semua mendukung apa yang sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Saya tidak akan membahas rinci karena tadi Pak Iwa sudah sangat detail membahas bagaimana implikasi dari undang-undang ini, kemudian dengan turunannya PP 57 dan lain-lainnya, dan sebenarnya apa yang ada di PP, kemudian undang-undang dan Perpres 63, masih banyak hal yang belum kita lakukan. Terutama teman-teman di perguruan tinggi yang kerap kali mengadakan forum internasional di dalam negeri menggunakan bahasa Inggris, padahal di dalam Perpres nomor 63, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum bersifat internasional. Jadi sekali lagi mari saya selalu mengajak mari kita gunakan bahasa Indonesia ya baik di forum nasional maupun forum internasional yang ada di dalam negeri. Lalu bagaimana dengan teman-teman asing yang memaparkan makalahnya? Warga negara asing di dalam Perpres ini boleh menggunakan bahasa asing, tetapi panitia menyediakan penerjemahnya dalam bahasa Indonesia. Jadi alangkah detailnya sebenarnya Perpres ini mengarahkan agar kita selalu merujuk dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi, sehingga ini menjadi dorongan kuat untuk mencapai amanat Undang-Undang Nomor 24 tadi. Bapak dan Ibu, yang kedua, kita selalu membicarakan bahasa internasional. Apakah sebenarnya bahasa internasional itu? Jika kita merujuk pada teori-teori yang ada, bahasa internasional sebenarnya bisa kita capai jika kita mencapai indikator ini. Teman-teman bisa membuka di dalam Google bahwa ada skala untuk menentukan suatu bahasa menjadi bahasa internasional. Dan skala ini sebenarnya sudah diluncurkan oleh Fishman pada tahun 1991. Bahasa internasional adalah bahasa yang tidak memiliki gangguan. Jadi skala ini mengukur seberapa banyak gangguan terhadap suatu bahasa untuk menjadi alat komunikasi di berbagai ranah. Tadi Pak Iwa sudah menjelaskan bahwa ada banyak ranah yang sudah disentuh oleh bahasa Indonesia, apakah itu untuk politik, ekonomi, dan sebagainya. Kemudian indikator yang kedua adalah skala tipologi bahasa. Kedua indikator inilah yang menentukan apakah bahasa Indonesia bisa mencapai bahasa internasional. Dari perspektif skala yang pertama, Bapak Ibu, mari kita refleksi. Bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional jika bisa mencapai status yang tertinggi dalam skala ini adalah 0 dari 13 level yang ada. Level 0 berarti bahasa Indonesia jika mau menjadi bahasa internasional harus dapat digunakan secara luas dalam perdagangan, pertukaran ilmu pengetahuan, dan kebijakan internasional. Nah, skala ini harus kita capai untuk menjadikan bahasa Indonesia bahasa internasional. Bahasa yang masuk kategori ini pada saat ini baru bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, Rusia, Arab, dan Mandarin. Nah, jadi inilah skala yang tadi saya sampaikan, skala 0 ini yang harus kita capai untuk menjadikan bahasa kita bahasa internasional. Jadi bahasa kita harus banyak digunakan ya di antar negara dalam perdagangan, pertukaran pengetahuan, dalam hal ini tentu saja pendidikan, dan implikator dari pendidikan banyak sekali, riset dan sebagainya ya. Kemudian kebijakan internasional. Saat ini kedudukan bahasa kita masih ada di level 1, yaitu bahasa bangsa. Jadi satu level lagi ya Bapak Ibu, kita bisa mencapai bahasa internasional. Mengapa saya katakan kita ada di level 1? Karena saat ini bahasa kita digunakan di dalam ranah pendidikan, pekerjaan, media massa, dan pemerintahan di tingkat nasional, tetapi belum menyeluruh ke antar negara. Inilah yang ingin kita capai pada 2045. Ya, untuk bahasa kedua, skala kedua itu adalah bahasa-bahasa di tingkat provinsi. Kita sudah melampaui ini, dan kita juga sudah melampaui level 3.
Jadi alhamdulillah kita sudah ada di level 1 dari skala ini dan mudah-mudahan bisa mencapai level 0 berdasarkan skala EGID ini. Kemudian teman-teman di skala tipologi bahasa, bagaimana sebuah bahasa bisa menjadi bahasa internasional? Suatu bahasa bisa menjadi bahasa internasional jika memiliki sejarah panjang penggunaannya dalam ragam tulis. Alhamdulillah, sebenarnya sejak 1901 ya, jauh sebelum kita merdeka, kita sudah punya ejaan yang ditulis oleh Van Opheusden 1901. Artinya sejak 1901 sampai sekarang, kita sudah cukup punya sejarah panjang dalam penggunaan ragam tulis. Kemudian bagaimana statusnya sebagai bahasa nasional atau bahasa resmi di beberapa negara? Inilah yang masih harus kita dukung. Ya, jadi yang status yang kedua, kemudian penggunaannya sebagai sarana bisnis, pendidikan, ilmu pengetahuan. Mungkin ini sudah kita raih, tetapi di dalam diplomasi kita masih harus perjuangkan. Jadi jika kita sudah mencapai 3 skala ini, maka kita berdasarkan teori skala tipologi, kita akan bisa mencapai kedudukan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Lalu kita berpikir apakah kita bisa berhasil? Saya berharap teman-teman yang ada di sini optimis dengan keberhasilannya karena kita punya faktor-faktor internal yang sangat mendukung, yaitu sistem ejaan kita, tata bahasa, istilah kita yang dianggap oleh orang asing sangat mudah. Bahasa Indonesia diharapkan mampu berperan sebagai bahasa dan sarana komunikasi di segala bidang dengan kemudahan ini. Kemudian faktor eksternal, jumlah penduduk kita yang luar biasa. Nah, sikap bahasa ini yang masih harus kita perjuangkan. Ya, tidak bisa kita pungkiri masih ada sikap bahasa negatif di sebagian warga Indonesia. Masih lebih bangga anak-anaknya menggunakan bahasa asing dibandingkan bahasa Indonesia. Ya, jadi faktor eksternal ini untuk sikap bahasa tentu teman-teman mari kita mengedukasi teman lain yang belum paham bahwa ini adalah kewajiban kita untuk terus menjunjung bahasa Indonesia. Kemudian ketika politik, keamanan, ekonomi kita stabil, maka ini juga menjadi faktor pendukung. Dan kekayaan alam, tentu tak bisa dipungkiri kekayaan alam kita yang luar biasa, flora, fauna kita, dan budaya kuliner, budaya kehidupan sehari-hari yang unik, semuanya juga turut mendukung faktor keberhasilan. Berikutnya apa yang sudah dilakukan? Strategi-strategi yang telah dilakukan tadi sudah sangat lengkap diutarakan oleh Bapak Iwa Lukmana dan kami tadi juga disebutkan oleh Pak Iwa, kami dari APP BIPA turut serta mendukung dan melaksanakan strategi yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, dalam pengajaran BIPA, kita bisa mengklasifikasikannya antara lain pengajaran BIPA, pengembangan kurikulum, pengembangan materi dan media ajar BIPA, pelatihan pengajar BIPA, penelitian, dan kerjasama. Saya mengklasifikasikannya sedemikian, Bapak, Ibu, dan pengajaran BIPA tentu tak perlu saya jelaskan. Teman-teman semua berusaha menjadi duta-duta bahasa yang mempromosikan bahasa dan budaya Indonesia. Tentu hal ini menjadi kekuatan kita memiliki jejaring budaya yang kuat ya untuk membina perdamaian antar negara peserta. Tujuan mulia ini juga sudah tidak asing untuk teman-teman yang bergiat di BIPA. Kita berharap mewujudkan bahasa Indonesia tidak hanya tingkat nasional, regional, tetapi ke internasional. Dan tidak hanya menjadi pengajar, kita juga menjadi duta yang membuat perdamaian sehingga kondusif di dalam negeri maupun di luar negeri. Seterusnya kita diharapkan tentu menjadi bagian dari peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Tadi disebutkan sejarah kebipaan oleh Pak Iwa mungkin sudah lama begitu. Memang sudah sangat lama. Mungkin sebelum BIPA di Badan Bahasa ada, perguruan tinggi juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan kebipaan. Ini sejarah pemerintah melakukan kebipaan terutama di Badan Bahasa sejak tahun 1990. Apa saja yang dilakukan, tidak hanya pembelajaran. Tadi kita sudah melihat materi ajar, UKBIPA, dan seterusnya. Dan saat ini Pustanda yang menjadi ujung tombak oleh di Badan Bahasa sebagai bagian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain Badan Bahasa, di Kemendikbud juga ada program Dharma Siswa yang dimulai jauh, ya sudah lama sejak 1974. Ini tidak asing untuk teman-teman yang menerima peserta Dharma Siswa saat ini mungkin baru tahu bahwa sebelumnya Dharma Siswa itu hanya untuk kelompok negara ASEAN.
Tetapi sekarang sudah meluas karena banyak permintaan. Dan tadi sudah disampaikan, saat ini sudah ada di 52 negara, dan 52 negara itu juga turut serta mempublikasikan, menyosialisasikan kegiatan Dharma Siswa ini melalui eh, para perwakilan ya di KBRI, KJRI. Tentu ini menjadi bola salju ya yang terus akan bertambah banyak peminat pembelajar BIPA. Selain di bidang pendidikan, ada regulasi-regulasi TKA yang sebenarnya sangat mendukung untuk tercapainya misi internasionalisasi bahasa Indonesia. Hanya berdasarkan kunjungan saya ke beberapa daerah, ini perlu kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, ya, antara dinas Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja yang ada di daerah-daerah, untuk terus mengawal pelaksanaan dari regulasi yang ada, bahwa tenaga kerja asing seharusnya memang wajib ya difasilitasi memperoleh pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia. Dan untuk teman-teman tenaga kerja dari Jepang, ini yang sangat disiplin, saya sangat salut dengan teman-teman pekerja dari Jepang yang memang sebelum ke Indonesia, biasanya mereka sangat disiplin untuk belajar dulu bahasa Indonesia, baru kemudian tes dan pergi ke Indonesia. Tetapi TKA di negara lain, ya ada beberapa TKA tidak atau malah mungkin ada yang pergi saja ke Indonesia dan nol bahasa Indonesianya. Nah ini tentu harus menjadi perhatian teman-teman di daerah atau di lokasi-lokasi tempat teman tenaga kerja asing ini bekerja, dan tentu harus didukung oleh Pemda, karena jika ada balai dan kantor bahasa saja yang menyosialisasikan, harus ada UKBI, uji kemahiran bahasa Indonesia, tanpa didukung oleh tenaga kerja, dinas tenaga kerjaan, hal ini tidak akan berjalan dengan baik. Kebijakan penting lainnya memang bergulir pada 2016, Bapak dan Ibu, waktu itu ada rembuk nasional. Sejak di 2016 inilah pengiriman pengajar BIPA kemudian dilakukan, ya, diantar oleh Pak Menteri, dan makin lama dari 80 saat ini sudah 200-an setiap tahunnya, tetapi karena pandemi kemudian tidak ada lagi pengiriman, dan sekarang sudah ada kebijakan lain melaksanakan kegiatan Bestari BIPA. Apa itu Bestari BIPA? Tadi Pak Iwa mungkin juga sudah menjelaskan, jika saya tidak salah dengar ya, atau belum ya. Kalau belum, Bestari BIPA itu adalah kegiatan pelatihan di negara setempat. Jadi tidak lagi semuanya selalu pengiriman, tetapi bisa pelatihan di negara setempat. Ya, jadi melibatkan diaspora-diaspora yang ada di berbagai negara. Selain pengajaran BIPA, kita juga punya strategi pengembangan kurikulum. Tadi juga sudah disampaikan, alhamdulillah kita sudah memiliki standar kompetensi lulusan yang dikembangkan sejak 2012 sebenarnya, kemudian 2014, dan akhirnya ketok palu di 2017 menjadi Permendikbud. Ini adalah permennya, teman-teman yang aktif di BIPA tentu tidak asing dengan permen ini. Tadi Pak Iwa juga sudah menyampaikan. Dengan adanya SKL ini, maka pengajaran BIPA yang awalnya sangat berwarna-warni sekarang menjadi lebih terstandar. Ya, jadi ada jenjang, 7 jenjang, kemudian ada uji kemahirannya, dan ada waktu yang terstandar. Dahulu waktunya sangat berwarna-warni antar lembaga. Sehingga kelulusan di setiap jenjang menjadi jelas. BIPA 1, BIPA 2, sampai BIPA 7 itu harus mampu apa. Ini adalah strategi agar warga asing yang belajar juga merasa nyaman. Ketika pindah satu lembaga ke lembaga lain, mereka dihargai karena sudah jelas standar kompetensinya. Tidak seperti sebelumnya, mungkin ketika pindah ke lembaga lain akan mengujinya kembali, padahal sudah lulus di uji di tingkat tertentu. Jadi ada kemudahan untuk teman-teman asing ketika ada standarisasi. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan materi dan media ajar. Tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar oleh Pak Iwa, dan itu sudah buku-bukunya sudah luncur. Sampai saat ini juga bertambah, tidak hanya yang saya sampaikan di sini, karena sekarang juga Badan Bahasa mengembangkan buku-buku BIPA khusus, misalkan untuk warga negara Jerman, untuk warga negara Vietnam, mungkin juga untuk warga Jepang ke depan, atau sudah barangkali ya ini informasi-informasi yang juga sudah ada di dalam daring BIPA yang tadi Pak Iwa sampaikan.
Ini tadi Pak Iwas sudah membuka juga, ini buku-buku yang bisa diunduh dengan gratis, unggahan ujian, unggahan audio, ya, bahan latihan. Berikutnya strateginya adalah pelatihan pengajar BIPA. Disinilah APP BIPA sangat berperan. Saat ini sudah ada 25 provinsi, mudah-mudahan akan segera bertambah. Sudah ada permintaan dari Papua, ya, 2 Papua, daerah Papua sudah meminta untuk ikut bergabung di APP BIPA. Dan di luar negeri sudah ada permintaan selain 6 cabang, Australia juga ingin bergabung sebagai afiliasi ya bersama APP BIPA. Kemudian penelitian kebipaan, teman-teman di perguruan tinggi kita juga bisa menghilirkan penelitian kita ke dalam jurnal BIPA yang ada di Badan Bahasa. Saya sebagai dosen ataupun sebagai ketua diminta juga oleh Badan Bahasa untuk menjadi reviewer, menilai artikel-artikel yang masuk ke dalam jurnal ini. Ini adalah bagian strategi bahwa penelitian-penelitian kebipaan perlu kita publikasikan agar tidak hanya ada di dalam laci kita, tidak hanya ada di lemari kita. Jadi mari kita publikasikan sebagai bagian ya dari kewajiban kita untuk selalu menyiarkan apa yang sudah kita lakukan di bidang kebipaan ini sehingga warga asing tahu riset-riset kita tentang kebipaan sudah sampai di mana. Dan ini juga tidak kalah pentingnya strategi yang perlu kita selalu lakukan. APP BIPA bekerja sama dengan Badan Bahasa, Kemenlu, tentu Adikbud, KBRI ya, dalam hal ini KJRI. Dan untuk pendidikan atau pengajaran kita bekerja sama dengan SPK, yaitu Satuan Pendidikan Kerjasama, dengan perguruan tinggi dan lembaga kursus-kursus. Lalu kita juga bekerja sama dengan teman-teman pengajar BIPA Mandiri yang tidak berlembaga, tetapi mereka sangat giat ya, jadi sangat potensial untuk bersama mengembangkan kebipaan. Dan belum lama ada satu asosiasi diaspora Indonesia juga bergabung bekerja sama dengan APP BIPA dan mendeklarasikan diaspora Indonesia yang pendukung atau anggotanya sangat banyak itu mendeklarasikan akan menjunjung dan ikut serta menduniakan bahasa Indonesia dan mereka sangat tertarik untuk menjadi bagian sebagai pengajar dan pegiat BIPA. Ini sangat menggembirakan, artinya tugas kita itu sudah menjadi bola salju yang menyebar dan ingin didukung oleh seluruh warga Indonesia, tidak hanya di dalam tetapi juga di luar negeri. Cukupkah teman-teman strategi-strategi ini? Menurut saya kita harus melihat tetangga sebelah ya. Kita lihat dulu kita di dalam. Siapa yang menonton film-film kita, sinetron kita, yang sebenarnya juga sangat bagus dan sangat potensial. Lalu siapa pendengar musik kita yang sebenarnya penyanyi-penyanyi kita ini sangat luar biasa. Dan kita bandingkan, mohon maaf saya mengambil dari negara tetangga yang memang sedang cenderung naik luar biasa. Mereka ini sekarang menjadi trendsetter, menjadi pembuat kecenderungan, menjadi pemikat, menjadi magnet ya untuk remaja-remaja Indonesia dan remaja-remaja lain di belahan negara-negara tetangga. Filmnya, K-pop-nya, ya siapa yang tidak tahu film Parasite yang sangat luar biasa dengan skenario alur yang tidak terduga, ya ini menjadi magnet teman-teman dan selain itu juga mendongkrak pendapatan di negara tetangga kita Korea Selatan. Tidak hanya itu, Indonesia juga terdampak ya dari demam ini dan betapa banyak anak-anak kita memesan ini sampai antri karena untuk suatu produk dari negara tersebut. Jadi dampaknya ternyata sangat luar biasa kepada bahasa. Popularitas musik K-pop ini berkontribusi tidak hanya secara ekonomi, ya tetapi juga kepada bahasa. Para pembelajar tertarik untuk belajar bahasa Korea dan terjadi peningkatan yang sangat signifikan di Amerika, di Kanada, Thailand, Malaysia, dan juga di Indonesia. Hanya belum ada kajiannya saja. Tetapi salah satu peneliti di Indonesia juga sudah mulai mengkaji, mudah-mudahan nanti segera rilis ya hasil dari penelitiannya berapa banyak penutur Indonesia yang ingin belajar bahasa Korea. Situs penyedia pembelajar bahasa Duolingo pada tahun 2017 saja ternyata sangat signifikan meningkatkan minat pembelajar bahasa Korea, ada 200.000 orang dalam waktu singkat. Sebesar 14% di Amerika,
Dan di AS ini di Amerika tercatat 14.000 orang, padahal 2 dekade sebelumnya hanya 163 mahasiswa. Ini semua karena magnet budaya pop tadi. Bagaimana dengan Indonesia? Budaya pop Indonesia tidak kalah. Penyanyi-penyanyi kita ternyata dipuji oleh netizen Korea. Jadi kalau anak-anak Indonesia memuji hip hop, Blue Velvet atau kemudian BTS, tapi ternyata netizen Korea memuji penyanyi-penyanyi kita ketika ada pembukaan Asian Games. Ini semua diterjemahkan. Mereka semua sangat tertarik dengan penyanyi Indonesia. Mereka masih ingin menyaksikan penyanyi Indonesia, tetapi malah tiba-tiba Hallyu katanya, kenapa grup Korea yang ditampilkan. Jadi ternyata mereka sangat apresiasi dengan penyanyi kita. Begitu pula film-film kita, tidak kalah luar biasanya menang di festival-festival film internasional. Dan jangan lupa, selain budaya pop, kita, Indonesia, punya budaya adiluhung yang luar biasa. Ini adalah tayangan dari Ibu Endang Caturwati, Direktur Kesenian Dirjen Kebudayaan, bahwa budaya adiluhung Indonesia ini patut kita apresiasi dan kita usung dalam setiap kesempatan. Ini pun bisa menjadi pintu untuk meningkatkan minat belajar bahasa Indonesia. Artinya Bapak dan Ibu, strategi-strategi yang sudah kita lakukan menurut saya perlu strategi tambahan yang jika boleh saya istilahkan, gelombang Indonesia, Indonesian Wave. Seperti Hallyu, kita juga harus menciptakan gelombang Indonesia dengan membuka diri, mempopulerkan budaya pop kreatif dan tentu budaya adiluhung, sehingga kita bisa juga membuat budaya kita ini menjadi pintu masuk dan tentu budaya kuliner juga. Penduniaan budaya Indonesia tentu harus dilakukan secara tersistem dan masif. Ada sinergi antara kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan tentu Kemenlu, Kemenparekraf, dan sebenarnya hal ini juga sudah digagas dan sudah mulai dijalankan oleh Badan Bahasa dengan mengusung peta jalan Indonesia bersinergi dengan antar kementerian tadi. Mudah-mudahan ini terus berjalan dan tercapai cita-cita kita di 2045. Kemudian pojok-pojok budaya Indonesia, ini hal-hal kecil yang sebenarnya sangat penting. Bagaimana pojok-pojok budaya Indonesia dipopulerkan di KBRI, perguruan tinggi di luar negeri, ini juga perlu menjadi promosi untuk bahasa dan budaya Indonesia. Kita bisa berkaca lagi dari tetangga kita, ternyata banyak dana yang dikucurkan untuk menjadikan budaya pop tadi di Korea Selatan itu sebagai pintu masuk belajar bahasa. Jadi memang harus ada dukungan dana yang luar biasa untuk kemajuan kebudayaan Indonesia. Kesimpulannya, internasionalisasi bahasa Indonesia harus didukung oleh berbagai faktor, tidak hanya faktor pengajaran BIPA, tetapi juga faktor non-pengajaran, dan kita akan berusaha untuk menciptakan gelombang Indonesia bersama-sama, tanpa itu tidak akan berhasil. Karena itu, sebagai bagian dari masyarakat, tentu kewajiban kita juga untuk mendukung program-program pemerintah dan menciptakan gelombang Indonesia. Demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf jika terlalu cepat karena waktu, jadi saya tutup dengan pantun, jalan ke lembah tidaklah rata. Di ujung kali tumbuh selasih. Mohon maaf segala kata, saya berucap terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Terima kasih Bu Lili. Presentasi yang sangat memikat hati. Dan tentu saja banyak peserta yang sudah siap-siap untuk menanyakan berbagai hal. Ibu Bapak yang saya hormati, saya tidak akan mengulangi dan memberikan ringkasan tentang apa yang sudah disampaikan. Yang prinsip saja, tentunya kita semua bersepakat bahwa sedapat mungkin kita akan berpadu langkah, bergandeng tangan untuk meningkatkan level bahasa kita dari 1 ke 0 sebagaimana yang dipaparkan oleh Ibu Lili. Masih ada waktu, cukup banyak. Barangkali akan saya beri kesempatan untuk teman-teman yang di daring dalam jaringan yang ingin bertanya, langsung saja silakan menggunakan simbol tanya atau jempol boleh.
ini siapa ya? Baik, kalau begitu. Baiklah, ini ada pertanyaan dari Ibu atau Mbak ya, Salwa Pramesti Maharani dari Universitas Lampung. Saya pikir kalau Ibu Salwa masih ada di Zoom, akan lebih bijaksana jika langsung disuarakan ya, bukan saya, itu akan lebih indah begitu. Ibu Salwa, bisa mendengar suara saya? Ya, bisa, Pak. Ya, silakan Ibu untuk langsung menyampaikan pertanyaan. Ya, baik. Terima kasih, Pak, atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Salwa Pramesti Maharani dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Lampung. Saat ini sebenarnya saya masih berada di semester 7 dan ada beberapa mata kuliah peminatan BIPA. Dan saya tertarik untuk jadi calon pengajar BIPA. Namun saya memiliki pertanyaan, bagaimanakah peluang untuk menjadi pengajar BIPA baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang hanya lulusan S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, bukan dari prodi BIPA murni seperti yang ada di UPI, dan apakah ada kriteria tertentu atau persyaratan tertentu, dan jika ada, di mana kami dapat mengakses informasi tersebut khususnya untuk melihat pembukaan pengajar BIPA. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Suyoto. Terima kasih Bu Salwa. Ini pertanyaan yang kerap kali ya disampaikan kepada kami, dan ini kebetulan ada Ibu Ketua Umum yang langsung akan memberikan jawabannya. Saya persilakan Ibu Lili untuk menyampaikan jawabannya. Halo Mbak Salwa, sehat ya Mbak? Ya, terima kasih pertanyaannya. Mbak Salwa, untuk menjadi pengajar BIPA saat ini tidak harus S2 BIPA ya, karena kita belum memiliki sertifikasi kompetensi pengajar BIPA ya. Kami masih menyusun ya. Tadi saya lupa menyampaikan bahwa saat ini kami APP BIPA sudah menggarap RSKKNI untuk pengajar BIPA dan mudah-mudahan segera ketok palu di Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, kalau itu sudah ada, maka akan ada standar ya, lulusan mana yang bisa menjadi pengajar BIPA. Nah, kalau untuk saat ini, teman-teman yang ingin menjadi pengajar BIPA, apakah itu background-nya bahasa Indonesia, apakah bahasa Inggris, atau bahasa asing lainnya, ikuti Kemdikbud ya, lamannya Kemdikbud BIPA, dan biasanya ada pengumuman secara administrasi apa saja yang harus dikumpulkan. Nah, teman-teman, sertifikat seperti kegiatan ini sangat penting ya, karena itu menjadi bagian dari portofolio yang juga bisa dilampirkan ketika Mbak Salwa nanti melamar. Ya, mudah-mudahan nanti dibuka kembali karena untuk masa pandemi kemarin sempat ditutup, sekarang sudah ada tetapi terbatas hanya untuk negara-negara tertentu. Juga masih ada yang dikirim secara daring ya, tidak luring. Nah, jadi ikuti saja tadi laman yang sudah disampaikan oleh Pak Iwa. Ada IG-nya, ada laman BIPA Kemdikbud yang secara resmi. Silakan Mbak Salwa, semoga sukses dan terus ikuti kegiatan-kegiatan kebipaan sehingga Mbak Salwa punya sertifikat yang cukup banyak untuk ikut ya melamar gitu. Dan TOEFL sepertinya masih juga jadi syarat. Karena jangan lupa TOEFL itu dalam pengertian bukan untuk di dalam komunikasi mengajar, tetapi untuk teman-teman survive ya. Jadi penyintas nanti juga bepergian ke berbagai negara. Karena apa? Di dalam kelas tidak selalu mengajarkan BIPA itu dalam bahasa Inggris, karena bisa saja di dalam kelas malah penuturnya bukan berbahasa pertama bahasa Inggris ya. Jadi memang kita bisa menerapkan metode langsung dengan bahasa Indonesia. Ya. Demikian yang bisa saya jawab, semoga membantu. Terima kasih Ibu Lili. Bagaimana Mbak Salwa, sudah terjawab ya? Ya, alhamdulillah Pak sudah terjawab. Alhamdulillah. Ya, saya pikir bagi yang lain yang tertarik untuk menjadi pengajar BIPA ya, seperti itu informasinya. Saya tidak mengulang lagi. Intinya selama kita ada niat dan motivasi ya, ada banyak informasi yang bisa kita dapat. Saya buka penanya kedua. Langsung saja, ini di ruang obrol belum ada. Kalau ada langsung saja menggunakan
reaksi jempol untuk bertanya? Tidak ada reaksi jempol ya. Atau ada dari ibu-ibu dan bapak yang di... Oh, ya, halo. Atau barangkali ibu-ibu dan bapak yang di ruang loreng ini, Sekolah Republik Indonesia, ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Silakan, kalau ada, monggo. Wah, semuanya juga. Ya. Ya, ya, langsung ya kita lewat Pak Ari ya Pak ya. Ya, silakan. Ini Ibu ada penanya dari salah satu peserta yang bersama-sama kami di Sekolah Republik Indonesia, tempat kami luring. Atau langsung berbicara dulu. Ya, Silakan Ibu. silakan memperkenalkan diri dulu. Bisa masuk ya. Oke, masuk. Oke. Ya, Oke, ini. ya. Mohon maaf Ibu, waktunya agak ya, ini Ya. masih harus melalui proses. Iya. Ya, Eh, baik, siap Mbak. ya, mohon maaf Iya. Pak Ari, ini tempatnya saya kembali sebentar. Iya, selamat pagi Bu Liliana. Terima kasih sudah mengizinkan saya untuk bertanya. Kali ini saya ingin menanyakan tentang Kenalkan dulu Mbak, kenalkan dulu nama ya. Oh iya. Oh iya. Nama saya Juwita, saya jurnalis Antara yang berbasis di Tokyo. Saya ingin menanyakan terkait upaya APP BIPA untuk lebih menginternasionalisasikan bahasa Indonesia. Tadi Ibu sempat memaparkan bahwa eh, gelombang Korea, gelombang K-pop itu sendiri kan berpengaruh sangat besar ya Bu ya, dan Ibu juga ingin mengupayakan adanya Indonesia Wave itu. Nah, apakah upaya BIPA sudah sampai situ Bu? Udah upaya APP BIPA sudah sampai mana untuk lebih mengajak orang-orang untuk belajar bahasa Indonesia? Dan apakah pendekatannya sekarang sudah ke pemerintah pusat juga gitu, ke ekonomi kreatif, atau sudah sampai mana upayanya? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Mbak Juwita. Ya, baik. Sepertinya feedback ya, Pak. Maaf. Ya, Mbak Juwita, sampai di mana apa yang sudah dilakukan oleh APP BIPA? Tadi kami sudah paparkan, saya sudah paparkan bahwa kami di APP BIPA tentu cara membuat gelombang Indonesianya agak berbeda dengan pemerintah ya, karena ada beberapa hal yang menjadi kewenangan kami, tetapi tidak bisa melampaui lebih dari itu. Apa yang dilakukan oleh APP BIPA tentu sebatas beberapa program, seperti setiap cabang tentu harus memiliki wahana untuk mempublikasikan hasil-hasil penelitiannya, hasil kajiannya. Maka di setiap cabang tadi disampaikan juga sudah ada seperti ini. Jepang misalkan punya Semta BIPA, kemudian juga punya Jogja punya Sapa BIPA, kemudian Jakarta Raya punya Pita BIPA. Itu adalah wahana untuk menyatukan hati dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian. Kemudian kita juga punya wahana untuk pelatihan-pelatihan. Apakah itu pelatihan metodologi, pelatihan bagaimana menyiapkan media, evaluasi. Jadi hulu ke hilir dari pengajaran. Karena core bisnis kami atau urusan kami memang pada pengajaran. Nah, untuk Indonesian Wave yang dilakukan oleh APP BIPA, kami tentu menggandeng juga praktisi-praktisi budaya dan kami juga memasukkan unsur-unsur budaya di dalam materi ajar. Karena materi ajar adalah salah satu pintu masuk untuk kita memperkenalkan budaya apa saja yang ada di Indonesia. Ya, bukan hanya sekadar budaya kehidupan sehari-hari, tetapi juga budaya artefak, kemudian budaya sejarah dan sebagainya, budaya upacara yang bisa kita
kita jelaskan, kita sosialisasikan, kemudian dengan metode celup, dengan metode kunjungan, kita juga mempromosikan budaya itu. Itu yang bisa dilakukan oleh teman-teman pengajar dan pegiat BIPA. Jadi mengajak, mempromosikan teman-teman pembelajar asing untuk menikmati ya budaya Indonesia, mengapresiasi. Jika mereka belajarnya di Indonesia, itu bisa kami lakukan dengan banyak sekali variasinya. Ya, kunjungan dan ikut berkegiatan, ikut turut belajar menari, belajar musik tradisional. Di luar negeri pun itu sudah dilakukan meskipun ada keterbatasan, tetapi saya mengikuti apa yang dilakukan oleh Ibu Imelda ya di KBRI Jepang dengan dukungan Pak Yusi yang luar biasa. Itu antara lain yang dilakukan oleh teman-teman APP BIPA. Ada jadwal untuk memperkenalkan budaya, tidak hanya sekadar mengenalkan bahasa. Nah, kalau untuk menggandeng praktisi seniman yang lebih banyak untuk bisa mendunia, tentu itu sudah jauh di kewenangan kami karena perlu biaya besar seperti tadi saya sampaikan. Tentu ini adalah wilayahnya Pak Iwa dan kawan-kawan menggandeng Kemenparekraf, menggandeng Kemenlu begitu, dan setahu saya memang sudah dalam hal ini saya pernah diundang oleh Badan Bahasa untuk bersama-sama menyusun peta jalan tadi. Artinya program-program untuk bersinergi dengan Kemenlu, bersinergi dengan Kemenparekraf itu sudah mulai dilakukan. Nanti akan diluncurkan di Kongres Bu Juwita ya peta jalannya. Apa saja program yang atau sudah yang akan dilakukan sampai 2045. Ya, saya sempat diundang waktu itu di Hotel Omni Batavia bersama-sama Badan Bahasa menggagas atau merumuskan itu, dan mudah-mudahan nanti di KBI kita bisa mencermati Bu Juwita dari antara mungkin teman yang di cabang Jakarta juga bisa hadir meliput di Kongres dan jadi tahu apa saja yang akan dan dilakukan oleh pemerintah. Itu barangkali yang bisa saya jawab, Mbak Juwita. Terima kasih. Terima kasih Ibu Lili. Saya pikir Mbak Juwita sudah bisa memahami, dan sebagai contoh di Jepang ya kita semua sudah tahu ya, kami bergiat bersama-sama dengan aktif KBRI ya yang setiap bulan ya kita ramaikan dalam kegiatan Rumah Budaya Indonesia. Ini promotornya ada Ibu Imelda dan Ibu Tini ya, juga Ibu Ai ya, yang selalu ya bergemuruh dengan berbagai aktivitas, tentu saja untuk membesarkan citra Indonesia kepada semua masyarakat. Festival Indonesia juga bisa menjadi salah satu wahana, ya. Tentu saja itu harus didukung oleh semua pihak, tetapi memang ada beberapa hal yang masih perlu untuk kita pikirkan bareng-bareng. Misalnya kalau kita ingin mengajak mahasiswa karaoke lagu Indonesia, belum ada di Jepang, kita masih bingung begitu. Ya, sehingga kedepannya barangkali melalui berbagai pihak kita bisa ya menyaksikan ya seperti ya tampilan atau penampilan ya musik-musik atau kelompok-kelompok musik Indonesia di Jepang. Saya kira itu. Dan terakhir ini saya pikir satu lagi kalau ada penanya, karena saya yakin, saya tahu ya Ibu Lili sedang bersiap untuk menuju perjalanan ke Malang ini, jadi harus segera kita. Baik, satu lagi saya beri kesempatan kalau masih ada. Silakan Ibu Bapak. Ya, ini ada pertanyaan ini. Ya, baiklah kalau begitu. Ini langsung saja, ini kolega kami dari Jepang ini menanyakan, Ibu Arum. Ini dari kuis juga menanyakan, oh suaranya serak ini. Wah, suaranya serak, jadi saya bacakan saja Ibu ya. Ya, ya. Jadi ya, akhirnya saya ganti suara saya yang tidak serak ini, Bu. Ya. Saya langsung baca saja. Terima kasih banyak untuk pemaparannya Ibu Liliana. Saya Arum, ya kebetulan ini saya kenal beliau, ya sama-sama mengajar di kuis. Langsung saja saya ingin bertanya, mengapa masih ada TKA bisa masuk ke Indonesia, padahal saya pernah mendengar bahwa mereka wajib belajar bahasa Indonesia sebelum masuk ke Indonesia. Oh, maksudnya ini TKA yang belum bisa bahasa Indonesia bisa masuk ke Indonesia. Ya, itulah pertanyaan intinya, Ibu. Mohon langsung dijawab saja. Ya, terima kasih Bu Arum. Semoga lekas sehat.
Semoga suaranya pulih kembali. Ya, mengapa TKA yang belum bisa bahasa Indonesia bisa masuk ke Indonesia? Benar, Bu Arum. Awalnya regulasi untuk TKA eh, sangat keras, dikatakan TKA wajib bisa berbahasa Indonesia. Tetapi ini bocorannya di belakang layar, begitu ya. Para investor memprotes apa namanya kebijakan regulasi yang sangat keras itu, sehingga peraturannya kemudian diperhalus, diperlunak menjadi TKA wajib difasilitasi belajar bahasa Indonesia. Nah, di beberapa daerah, di Pemda tertentu itu sudah ada kewajiban kemudian TKA untuk belajar bahasa Indonesia dan uji kemahiran bahasa Indonesia dan menyertai sertifikatnya untuk perpanjangan visa. Itu sudah ada di beberapa daerah. Kebijakan itu datang dari Pemda, ya, bahwa harus menunjukkan perpanjangan visa itu dengan dilampirkan sertifikat UKBI. Tetapi itu seperti tadi saya bilang, kewenangan dari pengajar BIPA hanya sebatas mengajar. Sementara kewenangan regulasi tadi adalah kewenangan pemerintah, Pemda, menegakkan aturan untuk wajib fasilitasi atau tidak. Ya, dan itu ternyata tidak mudah. Ya, Balai dan Kantor Bahasa sudah berusaha menyosialisasikan peraturan itu, tetapi juga sangat tergantung kerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan di wilayah setempat. Ya, jadi ada yang longgar saat ini, ada juga yang sangat ketat. Ya, sangat tergantung Pemdanya. Mari mudah-mudahan dalam kongres nanti KBI teman-teman Pemda biasanya juga diundang oleh Badan Bahasa, kita mendeklarasikan begitu untuk meregulasikan dengan baik ya dan melaksanakan regulasi yang tadi, sehingga tidak ada lagi TKA yang tidak bisa bahasa Indonesia. Ya, terima kasih Bu Arum. Baik, terima kasih Bu Lili. Demikian Bu Arum jawaban Terima yang kasih, Bu Lili. iya. Ya. Nah, nggak serak gitu loh sebenarnya ya. Ya, baiklah ya. Terima kasih banyak Ibu-ibu dan Bapak-bapak yang sudah bersama-sama kami membersamai paparan Ibu Lili. Saya pikir cukup untuk tanya jawabnya karena Bu Lili harus segera bersiap ya. Terima kasih komentar yang luar biasa dari Ibu Isa Cahyani ya. Dan Ibu Bapak yang saya hormati, saya kira sampai di sini akhir paparan pertama untuk materi 1 yang sudah disampaikan oleh Ibu Lili. Dan sebagai penghargaan atas apa yang sudah disampaikan, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Ibu Lili.